Bangga bersarung mangga. Syiar. Jadi kefakiran itu adalah para nabi banyak difakirkan. Sampai baginda Nabi SAW merasakan kefakiran. Baginda Nabi fakir, merasakan kefakiran. Sampai di saat ditawarkan bagaimana kalau gunung itu disulap atau dijadikan emas, beliau mengatakan tidak. Aku beli senang sehari lapar, sehari kenyang. Di saat lapar seperti orang fakir. Nah, hikmah-hikmah sunnah Nabi jangan disalah artikan. Bukan berarti Imam Haddad mengajak kita menjadi orang fakir. Sudah dijelaskan bahasanya orang bermanfaat ada namanya manfaat yang muta'addiyah, manfaat yang banyak, yang kemana-mana, itu luar biasa keutamaannya. Jadi pembahasannya berbeda ya. Kita tidak boleh berusaha menjadikan diri kita fakir lalu kita merepotkan orang lain, enggak. Sudah kami ingatkan, memang kadang cara berpikir kita ini sering salah, seolah-olah kita disuruh fakir, memfakirkan diri, membuang-buang harta kita. Oh tidak, tidak seperti itu. Jadi al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dari yang lemah. Kuat dalam ekonomi, iya, kuat dalam ekonomi, tapi kuatnya orang yang tadi kaya, kenal Allah, kaya, punya iman. Cuma di sini Imam Muhammad ingin membahas tentang kefakiran. Apakah fakir itu adalah kehinaan? Lalu ada menduga bahwa mungkin ada yang menduga fakir itu berarti tidak disayang oleh Allah. Kemarin ada bertanya juga, saya ini sudah beribadah lama, sholat lama, tetap fakir. Itu tetangga saya tak sholat tapi kaya raya. Ini menunjukkan bahwa saya tidak menyadari fakir itu apa sih. Kalau fakir, kita tidak boleh minta untuk menjadi fakir, memfakirkan diri. Pernah kami hadirkan tentang gini ya, tentang seekor burung, masih ingat? Ada seekor burung yang dia lemas, sudah hampir mati. Kemudian ada seorang yang keluar dari rumahnya, ingin bekerja, kemudian lihat burung. Setelah lihat burung yang lemah itu, tiba-tiba ada burung yang lain lagi, terbang membawa makanan. Burung itu mendekat kepada burung yang lemah, lalu menyuapin makanannya. Burung yang kuat terbang tadi, membawa makanan, lalu disuapkan, diberikan ke burung yang lemah. Dan burung yang lemah bergegas memakannya. Setelah memakan makanan tersebut, burung lemah itu mulai punya energi baru, mulai bergerak, berdiri, dan bisa terbang. Ini seorang muslim yang keluar melihat burung ini lalu berkata, seolah-olah ini hebat, tawakal, lalu berkata, burung ini sudah lemah, dia tawakal, tetap saja di sini. Ternyata Allah kirim makanan hingga dia bisa menjadi kembali. Saya akan tawakal saja pulang ke rumah. Ini kan pandangan biji. Sebab kenapa? Di hadapannya bukan seekor burung, tapi ada 2 ekor burung. Kenapa yang dilihat hanya 1 burung? Bukankah dalam gambaran ini ada 2 burung, yang satu burung lemah, yang satu ada burung kuat? Kenapa kok dia tiba-tiba pengen menjadi burung lemah? Kenapa tidak berkata, aku akan jadi burung kuat, lalu aku bisa berikan pada yang lainnya? Ini gambaran. Sehingga makanya berusaha untuk menjadi yang kuat untuk bisa bermanfaat. Cuman di saat menjadi yang lemah itu bagaimana? Imam Haddad menjelaskan al-faqr. Kalau orang fakir itu sesungguhnya tidak banyak tuntutan. Sebab yang namanya harta itu halalnya ada hisab, akan ditanya. Dan harta itu naik, pertanyaannya tuh double, dari mana kau dapat? Nggak cukup, tapi pertanyaan lagi, untuk apa? Pertanyaan pertama, bagaimana engkau mendapatkannya, dari mana engkau mendapatkan harta, tapi setelah itu untuk apa? Sederhana. Masuk immigration ya, Malaysia ini para perindu itu Allah. Kalau kita masuk kantor imigrasi, karena banyak macam-macam kita, anggap saja ada pos polisi.
Kita pengen cepat nyampe sana, pengen ketemu keluarga dan sebagainya. Contohnya kita punya banyak macam-macam, sehingga perlu dicek satu demi satu. Ribet ya? Ini dari mana? Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Ada apa ini? Tapi yang satu contohnya pakai baju biasa aja langsung, les. Kenapa? Dia nggak bawa apa-apa. Yang satu adalah banyak sama. Semakin banyak harta kita ini akan ditanya oleh Allah. Kecuali tadi harta yang sudah kita dermakan langsung menghantarkan. Maka sekarang Imam Haddad bicara tentang kefakiran. Jangan selalu mengatakan kefakiran sebagai kesengsaraan. Bahkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Pahalanya orang sabar tidak ada pakai hitungan. Kalau kebaikan kan ya asrati amthaliha. Kalau kebaikan kan dilipat gandakan 10 kali, tapi orang sabar itu berlipat-lipat. Ini sebetulnya Imam Haddad ingin bicara kepada orang yang saat ini diberi oleh kefakiran. Coba ayo merenung. Kalau hari ini di majelis ini kita bicara tentang ilmu, kalau orang menyadari betul kalau dia fakir itu sesungguhnya sabarnya menjadi diangkat derajatnya, beban pertanyaannya juga tidak banyak di hadapan Allah, tanggung jawabnya juga tidak banyak. Sesungguhnya di saat dengan kefakiran itu artinya apa? Aku telah dibebaskan oleh Allah dari banyak pertanyaan, jadi banyak beban untuk mengemban amanat, jadi enteng. Kemudian ketahuilah dia akan disanjung-sanjung karena dengan kesabarannya. Agar menjadi orang fakir yang dia bersabar. Dan dia tidak merasa terpuruk dengan kefakirannya. Dia tidak merasa terpuruk dengan kefakirannya. Berusaha iya, tapi berusaha itu bukan berarti dia marah dengan kefakirannya. Apakah orang fakir harus tetap saja? Jadi man yawaddu annahu minal aghniya. Ini bukan berusaha untuk menjadi kaya. Nih, syarrul fuqara, paling jeleknya orang fakir itu man yawaddu annahu minal aghniya. Dia sudah fakir. Dia tuh fakir. Bukan fakir lalu berusaha menjadi kaya, maksudnya bukan. Sudah fakir, dia menyesal, marah dengan kefakirannya, lalu berandai-andai kalau seandainya kaya. Sehingga orang ini pun susah berbuat baik. Sehingga mau sedekah nanti aja kalau saya kaya, mau ini nanti kalau saya kaya. Dia tidak menyadari bahasanya dengan kefakirannya itu sesungguhnya itu juga kendaraan yang laju kencang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Dengan kesabarannya. Ingat, dihubungkan dengan kajian sebelumnya. Ini bukan mendidik kita untuk menjadi orang fakir. Akan tapi siapapun yang hari ini diuji dengan kefakiran, maka sesungguhnya Allah siapkan dia dengan kemuliaan. Begitu jika sakit. Memang secara zahir sakit adalah sakit. Sakit. Tapi kita tidak boleh minta sakit tuh. Tapi ternyata sakit yang dirasakan oleh seorang hamba itu bisa saja menjadikan sebab dia mendapatkan pahala lebih banyak daripada solat sunnah yang ditegakkan. Ayo. Sehingga orang sakit itu kan ada 3. Orang diberi sakit oleh Allah antara penghapusan dosa. Kalau tidak dihapus dosanya karena ingin diangkat derajatnya. Kalau tidak diangkat derajatnya akan disiapkan pahala yang banyak. Sehingga orang sakit nanti di surga kaget. Ya Allah, ini pahala apa kok banyak banget. Perasaan sholat saja gitu-gitu aja. Dijawab, itu pahala dari sakitmu yang kau rasa dulu. Dan kau sabar. Bisa jadi orang ahli surga berkata, kalau memang begitu kenapa aku tidak sakit dari kecil. Tapi kita tidak boleh minta seperti itu. Aslinya, ternyata sakit yang Allah berikan pada seorang hamba, lalu dia sabar, ternyata di akhirat dia menjadi pahala yang banyak. Nah ini sakit. Fakir juga sama sesungguhnya. Sakit dengan fakir itu adalah sama-sama. Kalau sakit itu fakir kesehatan, kalau fakir di sini adalah fakir fulus. Semua sama. Ternyata kuncinya adalah bab sabar tadi. Maka yang fakir jangan marah dengan kefakirannya. Lalu mengatakan Allah tidak adil. Sampai ngomong sering bertanya, saya sholat terus kok fakir. Ada pertanyaan, saya banyak sholat tapi saya kenapa fakir? Urusan fakirmu tidak ada hubungannya dengan sholatmu. Di sana banyak orang tidak sholat juga fakir juga ada. Jadi bukan masalah itu. Tapi memang jatahmu fakir hari ini adalah karena engkau ingin diangkat derajatmu oleh Allah dengan kefakiranmu. Biarpun setelah itu kita berusaha untuk menjadi orang yang cukup untuk bisa bermanfaat orang lain, ini babnya beda. Babnya beda. Yang jelas di saat berada dalam kefakiran, jangan menjadi orang yang marah kepada Allah, marah dengan nasib. Sehingga tidak ridho dengan apa yang Allah berlakukan kepada hambanya.
Bahkan itu bertentangan dengan keimanannya. Kemudian selanjutnya, wa khairul aghniya, sebaik-baik orang kaya adalah man la yakrah ayakuna minal fuqara. Tidak akan benci kalau seandainya tiba-tiba menjadi seorang fakir. Itu orang yang seperti ini ya Nabi. Sampai suatu ketika ada orang datang ke Nabi diberi sedekah. Lalu dia masuk Islam, lalu bercerita kepada kawannya. Masuk Islam cerita, aku ketemu dengan orang yang tidak pernah takut fakir. Nah, ini orang tidak pernah takut fakir. Makanya yang dimaksud orang kaya yang hebat adalah orang kaya yang tidak pernah takut fakir. Tidak takut fakir itu maksudnya apa? Dia banyak harta, banyak berderma, tidak pernah takut fakir. Makanya menjadi orang paling bagusnya, orang kaya adalah orang kaya yang tidak pernah takut fakir. Sehingga sedekah Nabi itu seperti sedekahnya orang yang tidak pernah takut fakir. Dan memang tidak takut fakir. Bukan berarti menjadikan dirinya fakir, jangan salah lagi. Bukan lalu buang hartanya sampai jadi orang fakir. Nggak boleh kalau ngomong yang benar, jangan ngomong, ya Allah jadikan saya fakir saja deh, biar saya mulia nanti di akhirat, jadikan saya sakit. Nggak. Ngomong yang benar. Nabi Yusuf, Nabi Yusuf itu, ya ngomongnya gara-gara ngomongnya kan as-sijnu. Penjara lebih aku senangi ya Allah. Gara-gara ngomong penjara, masuk penjara loh ya. Makanya ngomong yang benar dengan Allah. Coba seandainya tidak ngomong bebaskan aku dari penjara, ya sudah dibebaskan. Makanya ngomong yang benar, jangan ya Allah banyak uang tapi tak punya anak, mending nggak punya uang punya anak. Betul, duitnya dihabisin punya anak, nyungsep juga dia, marah juga. Bukan begitu cara ngomong. Ngomong yang benar dengan Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa telah berikan kekayaan yang melimpah. Engkau Maha Kuasa berikan kekayaan, maka berikan kepadaku begini, itu. Jangan pakai bahasanya orang marah. Ya Allah, sampai umur begini saya belum menikah. Ya Allah, sudahlah ya Allah, beri saya laki-laki, penting laki-laki, jelek juga tak apa ya Allah. Jangan ngomong gitu dong. Ngomong yang benar tetap kalau minta surga, kata Rasulullah, Firdaus. Surga Firdaus. Kurang lebih seperti tadi. Dimaksud di sini adalah sebaik-baik orang kaya adalah orang kaya yang tidak pernah takut fakir. Orang fakir yang sangat jelek adalah yang dia marah dengan kefakirannya, tidak mengerti bahwasanya di balik kefakirannya adalah sebuah kebaikan yang banyak. Bahkan dalam riwayat lain, dalam riwayat Nabi menyebutkan orang fakir, orang lemah, orang sakit ini menjadi sebab pertolongan dari Allah. Innallaha sayang surukum bidu'afaikum. Allah akan berikan pertolongan kepada kalian karena yang lemah. Maka bagi yang kuat, kalau Anda ingin semakin kuat, jangan lupa urusan dengan yang lemah. Anda ingin berbisnis, biasanya logikanya begini. Kalau saya ingin berbisnis, saya cari cara saya investor. Saya bangun pondok pesantren, saya hubungi orang kaya. Kayak begitu, tapi tidak. Dekatlah dengan orang fakir. Orang yang dekat kepada Allah. Dekatlah dengan si lemah. Maka setelah kita dekat dengan si lemah, peduli dengan orang fakir, orang sakit, maka ketahuilah Allah akan berikan pertolongan. Nanti akan Allah kirim orang-orang kuat dengan kita. Allah sudah berjanji melalui lisan Rasulullah, innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian dengan melalui orang-orang lemah. Jadi orang lemah yang kita perhatikan menjadi pertolongan dari Allah. Maka dari itu ayo, yang diberi Allah rezeki melimpah, jangan lupa berbagi pada si fakir. Yang punya ilmu apapun, jangan malas untuk berderma ilmu. Sadari kalau orang kuat, jadilah burung yang bisa berbagi tadi. Kalau ternyata kita dalam kefakiran, maka ketahuilah kesabaran akan menjadi sebab terangkat derajat kita. Jangan marah kepada Allah, lalu tidak ridho dengan apa yang Allah berlakukan kepada kita, karena itu adalah termasuk bentuk kekurangan ajaran kepada Allah. Padahal hidup kita tidak hanya terbatas saat ini. Sebetulnya kita bisa sering melihat sakit sesaat kadang-kadang untuk sebuah kebaikan. Banyak kita lagi demam, minum jamu yang pahit. Anak kita hantarkan ke dokter untuk ditusuk. Kok ada? Seorang ibu pergi dokter membayar, tidak tahu berapa ringgit bayarnya. Hanya untuk apa? Untuk dirobek perutnya. Serem banget. Untuk dikeluarkan bayinya. Kan? Jadi sebetulnya mudah kalau berpikir. Apalagi dengan Allah tidak akan cuma-cuma. Sakit yang Allah rasakan pada seorang hamba, kefakiran yang Allah rasakan pada seorang hamba tidak cuma-cuma. Tidak sia-sia.
Percuma berarti artinya. Tidak sia-sia. Ada nilai yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja bisa saya sampaikan pada saat ini. Kita baca kembali syarrul fuqara iman yawaddu annahu minal aghniyai wa khairul aghniyai man la yakrahu ayakuna minal fuqara. Sampai di sini insyaallah semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Semoga Allah menjadikan kita seorang mukmin yang kuat, mukminah yang kuat, sehingga kita bisa bermanfaat untuk orang lain, manfaat yang muta'addiyah, manfaat yang banyak. Dan siapapun yang saat ini diuji dengan kelemahan, sakit, kefakiran, semoga diberi kesabaran dan semoga segera diberi Allah kecukupan. Dan setelah itu bisa berbagi, bisa bermanfaat untuk orang lain. Wallahu a'lam. Sarung Mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.